Sebut saja Cindy. Cindy ini sama nama samaran. Oke. Cindy ingin bercerita apa di diare ini? Aku diceraikan suami karena dia minta poligami dan penyebabnya itu menurut saya sih sepele ya, karena lebih ke saya katanya kecil, nggak sesuai dia. Singkat cerita, Boleh diceritakan dari awalnya? Awal mula sih saya sama mantan suami saya, sekarang sih sudah mantan suami ya karena udah pisah kita. Awal mula sih dia bos saya, dia direktur di bos saya ini sebagai sekretaris. Nah, saya datang ke tempat dia itu karena berniatan memang untuk bekerja, bukan untuk menikah. Sama sekali nggak ada niat karena kita memang just work aja. Antara kita saling kenal, kita kenal udah 2 tahun, cuma memang kita nggak tahu kepribadian kita satu sama lain. Si bosnya itu udah punya istri belum? Waktu itu sih bilangnya cerai. Cuma berjalannya waktu, pas saya udah 1 bulan kerja sama dia, itu tiba-tiba ada seorang perempuan juga yang datang ke rumahnya. Padahal waktu itu sudah menikah sama saya. Oke, datangnya itu karena dia dengar katanya sih masih suami istri, istrinya itu bilangnya masih istrinya. Dan oke, ceritain dulu gimana awalnya bisa menikah sama si bos ini. Iya. Nanti kita ke situ ya, biar asik ya ceritanya ya. Awalnya kan memang dia ngajak kerja terus. Mau nggak jadi staf admin saya, dia bilang gitu kan. Oke. Iya, mau. Digaji berapa tuh Mbak? Waktu itu sih 5 juta ya. Oh gede dong 5 juta. Karena di luar kota, bukan di... Oke, 5 juta. Ada plus-plusnya lagi, intens apa? Bonus tetap ada waktu itu. Intinya saya bilang, cuma saya ada dengar suara sih dia udah menikah waktu itu. Cuma saya bilang karena saya berpikirnya memang bukan arah ke jenjang pernikahan ya. Kayak di situasi itu tuh saya terjebak. Singkat cerita aku bilang sama dia, aku nggak mau kalau kamu jadiin istri. Saya bilang gitu karena dia langsung to the point pas jemput saya di bandara. Dia sendiri yang jemput saya di bandara waktu itu. Terus saya bilang, kenapa? Dia tanya begitu. Karena kamu udah punya istri dan saya niat kesini itu buat kerja, bukan buat jadi istri kamu. Apalagi misalkan nanti orang bilang katanya saya istri kedua atau apalah. Karena saya dengar kamu udah nikah, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya dibawalah ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Saya kirain di kantor. Dia bilang kan waktu itu ada mesnya, bukan di rumah pribadi. Cuma waktu itu saya dibawain di rumah pribadi. Ketemulah sama mamanya, ya saya jutek lah. Maksudnya jutek itu bukan berarti karena saya bukan cari muka buat mau jadi mantu ya, mantu idaman atau apalah gitu. Nggak sama sekali. Terus katanya mamanya bilang, namanya siapa, kenalan gitulah sama saya. Terus udah 2 hari saya di situ, mamanya bilang mau nggak nikah sama anak saya. Saya kaget dong, maksudnya nikah dalam hal apa? Maksudnya kok nikah, saya kesini kerja, bukan buat nikah, bukan buat cari suami. Saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa nak, mama suka katanya. Suka gimana ya Bu? Saya bilang gitu dengan polosnya karena memang nggak ada niatan. Terus katanya dia bilang papanya juga malamnya ngomong ke saya, mau nggak anak jadi istrinya anak saya, dia bilang gitu. Yang nembung tuh bukan dia sendiri, bahkan orang tuanya dan dulu mantan adik ipar lah, itu juga kayak mendukung gitu. Udahlah Kak, nggak apa-apa nikah aja sama kakak gini gitu kan. Terus saya bilang gimana saya mau menikah sedangkan orang tua aja nggak ada persiapan apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya benar-benar first time banget nikah, nggak mungkin dong, nikah itu sakral seumur hidup, nggak mungkin langsung dadakan atau apa. Dan saya izin ke mama saya pun bekerja, bukan buat nikah. Terus 3 hari kemudian mamanya bilang lagi, nggak enak soalnya kamu tinggalnya di rumah. Saya bilang komplain dong sama bos saya itu. Kenapa saya tinggal di sini? Katanya ada mes, ada kantor, ada office, udah berdiri office kamu. Saya bilang gitu. Terus dia kayak sih bohong ya. Cuma saya kayak memang udah jauh ya, maksudnya dari Jakarta ke luar kota kan kayak
saya belum 1 bulan kerja, otomatis saya berpikir belum dapat gaji dong. Pokoknya nggak ada safety money juga waktu itu saya. Terus kayak mamanya lambat laun dia cerita, ini sebenarnya tuh mantannya inisial si A, mantan suami saya, mata duitan katanya, udah ngabisin uang 200 juta lah, itu buat foya-foya bukan buat keperluan rumah tangga. Dan sekarang istrinya itu, nah mamanya tuh keceplosan istrinya. Cuma saya juga feeling karena memang kayaknya udah nikah. Nyeselnya lagi, Tapi nggak ada di situ istrinya ya? di Jawa waktu itu. Katanya di Jawa bikin usaha bisnis lah katanya. Terus tetap saya tuh kayak nggak peduli lah, maksudnya ayolah saya tuh kerja di sini bukan mau cari suami lah atau apa gitu kan. Udah begitu. Terus mamahnya, papahnya tuh ngedesek terus kayak itu singkat banget 1 minggu akhirnya saya menikah. Kok bisa sih dadakan dan kayak apa ya, kayak orang dikejar-kejar gitu ya? Iya, karena mamanya itu kalau sekarang sih saya bisa nyimpulkan drama ya. Karena waktu itu dia bilang mantan istrinya itu katanya tuh mata duitan, ngabisin uang aja, foya-foya, glamor kayak gitu kan. Terus mamanya tuh kayak nggak setuju gitu loh. Terus saya pikir kesininya dia kan udah haji tuh mamanya. Saya nggak enak kalau Nak Cindy tinggal di sini tapi tanpa status sama belum ada apa kata status. orang Iya, gitu kali ya? apa kata tetangga segala macam. Terus saya berpikir kok jadi saya gitu kan, Yang salah ya? Iya, sambil mikir terus sambil kayak bener nggak sih gitu, kayak mamanya papanya tuh bener-bener ngedukung, sayang, kayak welcome banget ke saya. Bahkan saya tuh nggak pernah yang cari muka yang berlebihan, nggak ada niat, bahkan jutek banget, Jutek ya? Jutek, super jutek. Ya seprofesional kerja saya lah, setiap habis kerja ya udah nggak ngapa-ngapain, terus setiap dia ngasih tugas saya selesaiin kayak gitu. Cuma berjalan waktu itu saya kok dipaksa terus sama mamanya. Terus singkat cerita akhirnya saya sama bos saya itu nikah secara agama, dikasiri. Orang tua tahu? Orang tua saya waktu itu nggak tahu, mama. Kenapa nggak bilang sama orang tua? Itu hal yang sangat penyesalan terbesar saya sih sebenarnya. Maksudnya saya broken home, mama sama papa pisah cerai. Di titik itu saya belum bisa bahagiain mama, tapi ada hal yang besar yang saya tutupin, belum bisa saya bilang ke mama. Akhirnya terjadilah pernikahan hari Kamis jam 9 pagi. Itu rasanya Ada walinya nggak? Kan biasa cewek ada yang menikahi itu. dibeli katanya. Dibeli sama mantan suamiku. Saya juga nggak paham sih waktu itu maksudnya tentang pernikahan, karena memang first time banget pernikahan. Terus berjalannya waktu, ya udahlah, maksudnya udah terjadi dan saya masih berpikir begini, anggap aja ini kerja. Masih mikir begitu? Karena beban juga sih, maksudnya di sisi lain saya nggak ada cinta sama sekali. Emang jelek direkturnya itu? Jelek banget sih. Bos batu bara gimana sih orang muka-muka kayak... pengusaha batu bara. Yes. Tajir dong. Iya, secara materi memang benar. Cuma banyak beban, banyak hal yang saya pura-pura tersenyum padahal batin saya itu tersiksa. Waktu itu batin saya sangat tersiksa karena mama saya tuh menyembunyikan dari mama saya. 2 hari sudah nikah, saya memberanikan telepon ke mama. Ma, saya udah nikah. Sama siapa? Begitu. Terus akhirnya mama bilang, kok bisa? Mama udah berpikiran negatif karena cewek ya, maksudnya hamil duluan gitu. Kamu hamil, langsung mama to the point, kamu hamil. Nggak sama sekali, karena mama kan tahu juga aku ada penyakit endometritis. Apa itu penyakit apa? Kata dokter tuh susah hamil. Head yang Berlebihan. Kalau head berapa hari? Bisa pas waktu itu 1 bulan full. Sampai nyeri, sampai udah sampai ke ubun-ubun sakitnya itu. Oke. Terus
cukup nyaman waktu itu dengan mungkin kekayaannya dia ya, maksudnya semua serba ada. Aku mau- Dipenuhi ya. Iya, mau makan udah ada yang nyiapin, udah kayak princess lah waktu itu. Terus dia tuh pernah nyeletuk gitu ke saya. Aku tuh berniat tahu punya istriku sekretarisku. Oh gitu. Dia seorang yang ambisius lah, ambisius pokoknya. Udah kayak judul FTV ya. Iya, cuma sekarang ini kayak bener-bener kesel. Terus dia bilang, pokoknya saya dijadiin ratu lah 1 bulan itu full. 1 bulan doang. Bertahan 1 tahun sih Oke. pernikahannya. Terus? Cuma waktu itu saya bilang pas 1 minggu LDR tuh habis nikah Kenapa? langsung. Ya mungkin karena itu ya, pertama memang mama saya nggak ngerestuin. Yang kedua kayak yang nggak ada cinta, memang nggak ada cinta sama Itu pas sekali. LDR-nya pas kapan? Udah nikah Selama? nikah 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Terus? Saya di Balikpapan, dia di Samarinda. Ya saya fun-fun aja, maksudnya ya udahlah, maksudnya nggak beban juga sih, maksudnya harus ngelayanin atau apa gitu, karena memang secara moral belum siap sama sekali saya, belum siap karena memang nggak ada rasa. Gimana sih, saya udah bayangin tidur sama orang yang nggak dicinta, udah pikirannya udah ke situ saya. Terus adiknya selalu ngedukung, adik ipar, nggak apa-apa kak gini-gini. Terus mamanya juga tuh ya ampun, sampai setiap makan aja di notif, maksudnya nak udah makan belum, nak udah ini, kayak memang ratu, dijadiin princess waktu itu. Tapi kenapa LDR? Karena katanya pekerjaan. Cuma saya nggak pernah berpikir kalau dia macem-macem atau apalah. Karena memang juga saya bodo amat, maksudnya udah kan udah nikah, maksudnya kayak udahlah lepas kayaknya. Belum siap juga. Pas waktu 1 minggu dia pulang lah ke rumah. Dia kan rumahnya ada 3 tuh. Di mana aja tuh? Di Banyak ya rumahnya? Balikpapan, di Samarinda sama di Bontang. Terus pas dia pulang pun malam-malam itu saya tuh kayak ketakutan. Kenapa? Mau tidur sama dia tuh kayak udah berpikir kayak mau loncat dari tempat tidur. Kenapa? Karena belum siap, kayak nggak ada rasa, nggak ada feel gimana sih kayak. Sedangkan di posisi lain saya punya mantan yang kayaknya saya masih ada rasa Cinta. sayang, cinta. Itu beneran terjadi waktu itu. Dia pulang jam 11 malam, saya bukain terus ke kamar, kayak masih kaku gitu ya, kayak masih bermimpi lah. Bener nggak sih ini udah suami istri? Sampai saya chatting sama adik ipar, bener nggak sih ini udah nikah sama kakakmu? Udah lah, gimana sih gini gitu. Udah, terus terjadilah itu. Malam saya loncat tuh ke bawah. Nggak terjadi malam pertama itu. Oh, Karena belum siap. terus Saya dia lari. marah? Dia marah nggak? Enggak. Bahkan dia tuh romantis. Setiap pulang dia kasih kejutan, entah coklat, entah dia pasti tanya, kamu pengen apa? Sedangkan waktu itu tuh memang saya udah nggak butuh apa-apa, maksudnya segala sesuatu udah terpenuhin sampai belum 1 bulan kerja lah ibaratnya ya. Udah bisa ngirim ke mama, karena dia kayak bilang ini mahar katanya gitu. Cuma saya beban gini, kalau memang bener dia laki-laki benar kan harusnya nikah resmi ya. 11 hari waktu itu datanglah seorang perempuan ke rumah. Cantik, seksi, payudaranya gede pastinya. Oke. Gede. Terus? Dia ngetok, saya kira siapa dong, karena saya memang nggak kenal, maksudnya mantan istrinya yang mana, ini mana nggak kenal. Katanya, mana si A, katanya gitu. Oh, mbak maaf ya, siapa? Saya bilang, saya istrinya. Oh ya? Iya, dia langsung nyeletuk Iya. gitu. Istri dari mana? Saya bilang gitu kan. Kamu nggak bilang, saya juga istrinya gitu? Enggak, masih shock, masih kaget gitu ya, karena memang feel saya tuh kayak memang kuat gitu. Memang dia tuh kayaknya belum cerai, bener-bener belum cerai waktu itu. Dia bilang saya istrinya. Terus dia ngamuk, kamu siapa? Saya dijambak, ditendang, dimaki-maki, dasar pelakor, semuanya diungkapin, sampai dijambak-jambak.
Cuma waktu itu langsung papa mamanya, adiknya datang. Itu pun waktu posisi itu keluarga besarnya dia ngebela saya. Di depan si Cewek itu. Iya. Kayak memang oh iya beneran ya suami saya tuh kayaknya baik gitu. Masih berpikir begitu saya. Terus kamu ini namanya inisial M ya itu cewek. Kamu nggak tahu diri ya, kamu udah ngabisin uang berapa anak saya, udah dikasih berapa sekarang, kalau udah dikasih uang pergi, kalau uangnya habis datang lagi. Apa, istri macam apa? Kamu udah ditalak katanya gitu. Saya belum pernah ditalak ya Bu, sama udah berdebat, saya udah nangis waktu itu karena memang saya bingung ya posisinya, maksudnya harus gimana, karena di sisi lain saya juga ngertiin perempuan ini karena dia jauh-jauh dari Jawa datang ke rumah. Terus akhirnya suami saya datang. Kamu kenapa kesini? Aku masih istrimu. Dia bilang begitu si ceweknya. Selesaikan sekarang. Akhirnya itu dalam seminggu pun saya merasakan satu atap tinggal bertiga. Jadi si ceweknya itu tinggal di situ? Iya, karena alasannya sih mau nyelesain ya, maksudnya buat ngeklirin hubungan mereka katanya. Karena memang udah warga tetangga tuh udah pada ngumpul juga karena rame sore hari waktu itu. Akhirnya takut pada malu kan, namanya mamahnya juga punya nama di situ. Jadi kayak memang RT-nya juga ya udah di kekeluargaan dulu. Itu saya ngerasain 1 minggu satu atap 3 orang, saya, cewek itu sama suami. Sekamar? Saya di atas waktu itu, dia di lantai bawah. Karena waktu itu memang saya bilang, ini gimana ceritanya? Saya bilang gitu. Kalau memang belum cerai, saya nggak mau menikah sama kamu, saya bilang gitu. Udah, saya udah talak, suami saya bilang gitu. Terus saya minta kepastian juga, pilih yang mana? Terus katanya, kasih saya waktu 1 minggu. Dan akhirnya saya bilang, kalau memang perempuan ini mau di sini dulu nyelesain sama kamu, stay lah di hotel. Jangan dibawa ke rumah lagi, karena memang katanya mamahmu sendiri, papamu sendiri udah nggak diterima di keluargamu, udah dia tuh udah jelek, saya bilang gitu. Ya udah stay aja di hotel, nggak apa-apa, nggak masalah, saya bilang gitu kan. Dari situ, pokoknya intinya 1 bulan itu full tuh kita bener-bener nggak malam pertama sama sekali, karena masalah bertubi-tubi terus sampai kayak saya tuh selalu ingat gitu. Dia bilang katanya nggak ada suami istri, tapi saya nungguin tuh waktu itu subuh-subuh. Dia bener nginep di hotel mereka tuh, nggak pulang. Terus jadi mereka bermalam berdua? Iya, karena memang dia minta waktu buat nyelesain. Itu pokoknya 1 minggu lah, 6 hari ingat. Terus dia bilang, ya udah, saya ini kalau misalkan bener saya milih kamu, saya pasti ceraiin dia. Kamu yang sabar dulu katanya. Kata dia karena orang tua mama papa tuh udah milih kamu, bukan dia lagi, dia bilang gitu. Terus pokoknya setiap hari tuh saya tanyain terus, gimana gitu, karena kan memang nggak mau dong dimadu, dan bahkan orang di luaran sana tuh awal pernikahan pasti romantis, harmonis, lagi mesra-mesranya. Itu nggak sama sekali yang saya rasakan waktu itu. Karena waktu itu memang nggak ada cinta dan memang bertubi-tubi masalahnya. Akhirnya dia juga ngaku, iya saya udah ngelakuin lagi. Dia bilang gitu. Jadi balikan lagi sama? Tetap dicerai sih, tapi mereka ya berhubung lagi. Iya, karena memang mantan suami saya tuh memang gila. Dan memang setelah berjalannya waktu saya tahu, dan 1,5 bulan lah pokoknya, itu baru saya tuh benar-benar kayak ya udahlah, harus ngelayanin dia, harus bisa belajar mencintai dia. Itu udah saya lakukan, dan memang itu saya bisa bertahan tuh karena ya memang saya melihat orang tuanya tuh bener-bener sayang, welcome banget, dan memang ngedukung. Waktu itu tuh bener-bener sayang. Akhirnya katanya udah ini aku udah FM video, maksudnya
udah saya talak si M ini, dia bilang gitu. Didengerinlah ke saya. Udah dong, saya percaya. Cuma ya masih habis itu selesai itu ya udah LDRan lagi sama Rinda Balikpapan. Itu selama 2 minggu. 2 minggu dia balik, terus nggak ada berpikir saya cemburu kek dia mau ngapain, nggak ada, cuma chattingan mesra biasa sih, kayak yang belajar manggil sayang. Kadang tuh masih auto Pak kayak gitu, jadi kayak memang Udah masih kebiasaan kaku. ya? Iya, masih kaku. Akhirnya dia bilang gini, udahlah kamu belajar aja, belajar untuk bener-bener cinta, sayang. Kita tuh udah nikah, dia bilang gitu. Lagi pula kan apa sih yang nggak aku penuhin, dia bilang gitu. Iya juga sih, maksudnya berdosa juga kalau misalkan nggak melayani, sedangkan dia nafkahnya tuh full. Akhirnya 1 bulan 2 minggu terjadilah malam pertama itu. Dan itu pokoknya tuh bisa dihitung 1 bulan tuh bisa 3 kali benar-benar nggak harmonis, dan berjalannya waktu terus. Saya jatuh sakit bulan November itu. Sakit apa? Katanya sih, kata mama mertua, dia tuh udah haji cuma percaya hal-hal yang mistik gitu. Katanya kamu kayaknya diguna-guna deh nak sama si perempuan ini, katanya. Soalnya dia tuh orang kota sana gini-gini, kuat dukunnya begi bla 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 gitu. Cuma saya udah nggak percaya karena memang di sisi lain keluarga dia tuh belum tahu profil saya sepenuhnya. Saya tuh memang udah punya penyakit, maksudnya punya endometritis itu kan, maksudnya kalau head tuh sakit, nyeri, terus sampai kayak mau pingsan lah rasanya. Nah itu nggak tahu keluarganya, dan memang saya nggak cerita karena memang buat apa juga ceritanya? Iya, kayak udahlah cukup aku. Nah waktu itu bulan November saya sakit sampai nggak bisa jalan, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu kayak yang tetangga tuh bilang gini, kamu nih kok mau sih nak nikah sama si anaknya Ibu Haji itu, dia tuh suka kawin cerai. Itu kata tetangga, cuma ya udahlah bodo amat, maksudnya nggak dengerin kata tetangga gitu kan. Cuma kesini memang benar, mantannya dia itu yang dinikahin Siri itu kalau dihitung-hitung sama saya tuh 20 sama saya. Jadi semuanya dinikahin? Dinikahin karena dia itu berpikir, ya balik lagi ke alibi agama lah, bawa agama, katanya nggak mau zina lah, apalah. Tapi kan kalau di dalam Islam kan maksimal 4, jadi iya, 20 ya? 20. Dan 8 bulan pernikahan saya tuh udah tahu seluk beluknya lah, udah tahu karakternya, udah. Itu 20 dapat dari mana infonya? Dari tetangga, terus saya juga kepo dong lama-lama, kok kayak kita suami istri cuma nggak ada romantis, harmonis, terus jarang waktu bersama tuh jarang banget, sering dia pesugihan nggak? kurang tahu deh. Jangan-jangan syaratnya kamu harus menikah dengan banyak istri gitu? Nggak bisa ya? jadi sih, cuma nggak tahu, saya tuh nggak pernah berpikir ke situ ya, mistis-mistis tuh kayak kurang percaya gitu. Nah saya sakit waktu itu bulan November sampai nggak bisa bangun, mamanya tuh sampai nggak mau ngebawa saya ke rumah sakit. Kenapa? Karena masih percaya saya diguna-guna sama mantan istrinya. Terus akhirnya mamanya tuh ya waktu ke waktu tuh kayak memang mungkin lihat saya kasihan mungkin ya, maksudnya ini anak dinikahin tapi kayak nggak sebagai istri, kayak memang jadi anak angkat kedua orang tuanya saya itu, beneran kayak memang saya ngabdinya kepada orang tuanya, bukan sama suami. Jadi suami di Samarinda mau ngapain, mau apa, bodo amat, nggak pernah tahu aktivitasnya. Terus sampai saya tuh ngeluh, mah ke rumah sakit aja mah. Enggak nak, kamu tuh diguna-guna sama si M katanya, sama si ini. Terus kayak mamanya tuh udah ngeceplos sendiri mantannya, itu tuh banyak. Nah, udah tambah makin kayak sebel, nyesel, terus apa ya, kesel, terus kayak ngerasa berdosa lah ke mama saya gitu kan. Akhirnya 3 hari kemudian saya udah nggak kuat tuh, udah pucet, udah. Saya bilang sama adik ipar tuh, Dek, nggak kuat, kakak tuh nggak kuat, maksudnya kakak tuh nggak percaya, disuruh minum air lah, disuruh, ini tuh kakak sakit medis, bukan sakit yang diguna-guna, saya bilang gitu kan. Ayolah, kenapa nggak lari ke rumah sakit minta tolong orang lain?
waktu itu ada tetangga itu tuh kayak memang dikasih uang terus kayak nurut banget gitu loh ke keluarga. Mantan suamiku tuh nurut di apa ini bilang A di A gitu. Jadi pas waktu itu saya bilang akhirnya adik ipar waktu itu, "Mah, kakak tuh nggak gini-gini, ayo ke rumah sakit aja." Akhirnya dibawa ke rumah sakit bener. Akhirnya benar dibawa ke rumah sakit. Iya, akhirnya dibawa ke rumah sakit ke UGD. Dites urin lah segala macam, terus udah berapa hari, 3 hari dok udah nggak bisa jalan, saya bilang gitu. Ini lagi head nggak? Ya udah menikah, udah saya bilang gitu, karena kan memang KTP masih single ya statusnya, karena memang nikahnya nikah siri. Terus kata dokter ini apa penebalan dinding rahimnya makin tebal, ada riwayat ya endometris kata dokter. Iya ada, aku bilang gitu kan. Ini sebenarnya disuruh operasi ya, tapi ibu nggak mau katanya. Iya memang sih dok, waktu itu memang disuruh, cuma kan saya berpikirnya karena belum nikah. Jadi kalau belum nikah tuh kayak memang saya anti takut ada bekas jelek di perut, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya beneran pas di UGD saya kritis itu katanya udah nggak sadar. 1 hari itu nggak sadar katanya. Kayak memang suamiku tuh kayak takut kehilangan gitu, bener-bener ayo berapapun biayanya operasi gini-gini bla 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 katanya. Kalau perlu kita keluar negeri lah gini-gini kata gitu dia bilang. Cuma pas waktu itu memang nggak sadar kan, kalau nggak dioperasi bisa ke otak katanya, kata dokter. Terus akhirnya ini nanti operasi apa kata suamiku kan, operasi besar dia bilang gitu, di bius total, terus biayanya dirinciin gitu katanya. Pas waktu itu diceritain. Cuma pas waktu itu saya di ICU 1 hari, malamnya ditindak apa namanya operasi. Terus itu juga mama saya nggak tahu, pokoknya keluarga besar tuh nggak tahu semua. Waktu saya bener-bener entah itu udah pas waktu sakit sih memang udah gini. Kalau memang nyawa saya udah diambil, saya pengen nyampein minta maaf lah sama mama gitu kan. Maksudnya maaf sebesar-besarnya. Cuma waktu itu langsung ditanganin, aku dioperasi. Aku sadar itu 8 jam kemudian katanya. Sadar itu kayak udah bekasnya udah jelek banget lah, udah besar begitu perut. Terus di situ dia sih katanya sih memang udah ngelakuin perselingkuhan lagi, beda cewek. Nah pas di rumah sakit pun saya namanya masih kena bius ya, masih kayak nggak sadar-sadar gitu. Dia sempet-sempetnya video call loh sama cewek lain. Saya kira ya mungkin rekan kerjanya atau apa. Kirainnya kamu masih nggak sadar, iya, padahal kamu sadar. Udah sadar dan memang udah denger. Cuma kalau buat melek tuh kayak masih susah. Pusing, iya masih pusing karena biusnya tuh dosis tinggi. Terus kata aku dalam hati sih, maksudnya ini suamiku video callan sama siapa? Cuma jelas banget suaranya tuh cewek. Ya gitu. Ngomongnya apa? Kamu cantik deh. Selalu ingat kata-kata itu sampai sekarang, dan kadang tuh masih terngiang-ngiang dia bilang kalau tidur tuh dia tuh memang ngigo ya, selalu ngigo karena beban, saya tahu deh beban kerjaan dia tuh lumayan berat. Kadang tuh ngigo, kamu cantik, kamu orang mana, kayak memang dia tuh suka kayak lagi kenal sama cewek gitu ya. Iya bener. Dan nggak sengaja waktu itu pas dia mandi handphonenya digeletakin begitu kan, ada notif tuh, cewek-cewek tuh pada bilang transfer uang lah, minta beliin baju lah. Terus saya bilang kan sama dia, itu siapa? Aku bilang teman kerja, dia bilang gitu. Temanku bisa minta lebih sih, aku bilang gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, aku juga nggak mau berantem, nggak mau ribet saya, aku bilang gitu kan. Ya udah, terus dia bilang gini, aku sebenarnya tuh ini tahu, dia udah cerita, ada cita-cita, dia bilang itu. Cita-cita apa? Aku bilang poligami. Dia bilang gitu, poligami. Kok poligami? Iya kan di Islam itu udah dalil panjang deh, di dalil panjang. Terus anehnya lagi pas masuk ke bulan 9 bulan pernikahan, dia tuh aneh. Anehnya kenapa? Setiap berhubungan sama saya harus nonton dulu tuh, harus nonton video, kayak memang dia tuh
Berarti sama kamu nggak nafsu? Nah itu kayaknya sih itu, karena dia bilang sendiri, aku tuh tipenya tetenya yang gede. Kenapa nikahin kamu? Nah itu dia, saya bilang kan, kenapa ya waktu itu kamu nikahin aku? Ya kan kamu udah mama papaku tuh udah suka sama kamu, dan nggak mungkin lah aku nolak orang tuaku tuh kayak memang udah ngedukung usahaku sampai sekarang, bla 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 gitulah ceritanya. Cuma saya Takut bilang, kualat sama orang tua iya, jadi dia ngikut. bilang gitu. Terus itu mamanya masih care banget ke saya, maksudnya masih pro lah. Saya masih 1 minggu saya di opnam di rumah sakit ya. Itu tuh udah dia udah bolak-balik lah. Saya ditunggu sama mbaknya sama mamahnya. Mamahnya tuh bener-bener luar biasa sih ngerawatnya, kayak emang Kayak anak sendiri. iya, sampai ngecebokin itu mamahnya loh. Padahal mertua loh, saya bukan anak kandung. Kayak memang scare itu, dan memang kayak percaya dong, nggak kayak memang nggak ragu sama sekali. Iya bener ya, orang tuanya tuh bener-bener pro. Gimana aku ngebalesnya, maksudnya kalau aku nggak berbuat baik mau gimana gitu kan. Terus pulang dari rumah sakit 2 hari di rumah, dia di Samarinda, saya di Balikpapan, dia telepon, maafin aku ya. Saya kira kecelakaan dong, karena kan dia di jalan terus. Maafin kenapa ya, saya bilang gitu kan. Terus habis itu saya telepon, video call nggak aktif. Saya telepon adik iparku, Dek, ini kakakmu kenapa ya tiba-tiba gini chatnya, kamu chat terakhir jam berapa? Jam 4 kak, dia bilang gitu. Terus dicek semua, bener. Dikirain tuh kecelakaan bener gitu, karena kan memang dia di alat berat di lapangan lah. Terus tunggu coba 15 menit, nah bener 15 menit, dia video call dong, seneng dong. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu posisi perut aku tuh masih kayak mandi nggak bisa, serba dimandiin lah. Tapi udah pulang waktu itu posisinya. Di video call, perempuan dong. Kak, kenalin, saya cewek, saya pengen ditanggung jawabin dinikahin sama suamimu. Padahal keadaan sakit, handphone saya langsung jatuh. Seketika terus saya bilang, apa ini? Cuma di sisi lain masih belum full cinta sayangku ke dia, ke mantan suamiku. Jadi kayak udahlah gitu kan. Akhirnya saya pokoknya masih sakit nyeri lah ya, habis operasi besar kan, kayak disesar begitu operasinya tuh. Udah adik parku, ayo kita datengin ke kantornya, katanya ke kantor sama ke rumahnya. Bener, cewek ini brutal katanya sih cewek beli ya waktu itu, cuma saya nggak tahu. Maksudnya sewa, beli atau gimana? Iya. Cewek apa sih? Cewek malam? Iya, cewek malam katanya. Terus ke rumah, kalau cewek malam tuh brutal katanya. Meskipun dia salah, tetap kayak memang merasa benar dan takut dia ngamuk. Benar katanya tuh kantornya diobrak-abrik, pecah apa segala macam sama cewek perempuan ini. Ngancam? Udah ngamuk. Karena memang dia pengen minta tanggung jawab. Iya, minta tanggung jawab dan minta izin ke saya, karena suami saya tuh kayak harus nikahin dia gitu loh. Pengen kenal ke saya juga katanya. Emang udah hamil dia? Nggak tahu juga. Terus waktu itu datang, bener kayak memang sepro itulah, dari kejadian 1, 2, 3, 4, bahkan mantan suamiku tuh nggak cuma sekali selingkuh. Jadi kayak yang dari katanya mantan istrinya, ternyata masih istrinya, terus selingkuhannya. Nah pas waktu itu, pas dia tuh berani-beraninya dibawa ke office dan rumah yang di Samarinda waktu itu. Katanya, saya dibeliin tiket, dikasih uang, pokoknya harus dinikahin gini-gini. Ya memang cewek itu tuh kayak memang butuh uangnya aja sih, bukan butuh cintanya atau apanya lah. Bener, saya nunggu di mobil, yang dateng labrak itu mama mertua sama adik ipar yang ngamuk-ngamuk. Kejadian lagi dong, kayak bener dong, keluarganya tuh kayak bener-bener sayang sama aku, kayak memang aku tuh diratuin gitu di saat begini. Cuma udahlah, nggak usah ngotor-ngotorin tanganku dong buat itu cewek. Udah ada perwakilan. Iya, ya? udah diamuk itu di dalam itu, udah diamuk. Dasar ya, dikata-katain dasar wanita murahan, jablay lah, gini-gini kayak gitu kan. Terus udah akhirnya
mereka ngamuk terus tangannya suamiku kan kena beling kan karena luka